Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pembelajaran PPKN. Baik, hari ini kita masih melanjutkan untuk materi yang sama, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi dari hak warga negara, kemudian kewajiban warga negara, serta hak dan juga kewajiban warga negara di dalam Pancasila yang tercermin di dalam 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yaitu tentang macam-macam atau pengklasifikasian dari hak warga negara dan juga kewajiban warga negara. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada dua, yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam hak warga negara. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam kewajiban warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang macam-macam hak. Nah, menurut para ahli, bahwasannya hak itu dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam berbagai macam bentuk. Nah, apa saja? Yang pertama, yaitu hak natural, atau ada juga yang menyatakan hak moral, atau hak asasi. Nah, apa itu? Jadi hak natural itu merupakan hak yang sifatnya itu bukan sengaja dibuat atau sengaja diberikan oleh baik itu negara ataupun orang lain, tetapi hak itu sebetulnya merupakan sesuatu yang sudah ada ataupun melekat di dalam diri manusia sebagai sebuah natur atau hal yang alamiah. Kenapa? Karena hak natural ini memang diberikan langsung dari Tuhan. Nah, hak ini juga sifatnya universal, di mana hak ini berlaku bagi semua orang, dimiliki oleh semua orang, tanpa terkecuali, tanpa membedakan golongan, agama, suku, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan kemudian hak natural ini juga bukanlah hasil turunan dari produk hukum atau kelompok masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya hak natural ini memang tidak tercantum secara jelas di dalam undang-undang dasar ataupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya atau sengaja dibuat oleh peraturan pemerintah, tetapi hal ini memang sudah dimiliki oleh seseorang bahkan ketika orang itu sudah lahir. Nah, hak natural ini kita anggap ataupun kita sebut juga sebagai hak asasi manusia. Nah, salah satu dari hak natural ini adalah hak hidup, di mana ketika seseorang itu lahir, maka hak yang pertama dimiliki adalah hak hidup, di mana tidak boleh ada seorang pun yang itu mengambil nyawa dari seorang bayi. Begitu. Jadi juga masih menjadi pertentangan ketika ada praktek-praktek aborsi. Gitu. Meskipun itu dilakukan oleh tenaga medis, tetapi oleh para penggiat hak asasi manusia, kegiatan ataupun praktek aborsi itu masih menjadi sebuah perdebatan. Meskipun aborsi itu dari segi medis itu diperkenankan jika dalam situasi dan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, adalah hak legal atau hak sipil. Nah, berbeda dengan hak natural tadi, di mana hak ini diberikan oleh Tuhan, berbeda dengan hak legal, di mana hak ini itu didasarkan atas tatanan sosial, hukum, dan status yang dibuat oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi hak legal ini memang sengaja dibuat, sengaja diciptakan oleh para penegak hukum atau oleh negara, di mana hak-hak tersebut agar memiliki kepastian hukum maka harus
dicantumkan ataupun ditulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, hak legal atau hak sipil ini menyangkut banyak hal sebetulnya. Ada hak di dalam bidang ekonomi, hak di dalam bidang pendidikan, hak di dalam bidang pekerjaan, hak di dalam bidang budaya, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ini, hak untuk mendapatkan pekerjaan, di mana hak ini diberlakukan ataupun diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk kepada warga negara yang mengalami disabilitas gitu. Selanjutnya adalah hak klaim. Apa itu hak klaim? Jadi hak klaim adalah hak yang mensyaratkan bahwa orang lain itu memiliki kewajiban kepada pemegang hak. Jadi hak klaim ini dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak itu. Dan ketika seseorang itu memiliki hak, maka dia bisa meminta orang lain itu untuk menjalankan kewajibannya. Nah, biasanya hak klaim ini didasarkan atas sebuah perjanjian ataupun kontrak. Nah, contohnya adalah seperti gambar yang ada di layar, yaitu tentang kontrak perjanjian kerja, kemudian kontrak untuk mengadakan sebuah jual beli tanah ataupun pinjam meminjam gitu. Dimana misalnya kalau ada dua orang yang melakukan sebuah kesepakatan hukum berkaitan dengan jual beli tanah, maka orang yang memiliki hak tadi, misalnya si penjual tadi, bisa meminta haknya itu kepada si pembeli untuk segera memberikan sejumlah uang dari harga yang disepakati terkait dengan penjualan tanah ataupun sebuah properti rumah. Kemudian selanjutnya adalah ada hak khusus. Nah, hak khusus ini adalah hak yang diberikan kepada seseorang kelompok tertentu, di mana itu tidak berlaku bagi individu ataupun kelompok yang lebih luas. Nah, jadi hak khusus ini tidak diberikan kepada semua orang, sebagaimana yang ada di hak natural tadi, tetapi ini hanya diberikan kepada seseorang atau kelompok-kelompok khusus. Nah, kenapa kok hak khusus ini diberikan? Yang pertama, karena adanya kedekatan relasi. Nah, hak khusus ini biasanya bisa terjadi karena adanya sebuah relasi yang dekat antara individu dengan individu atau dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Misalnya, ada seseorang yang memberikan pinjaman kepada temannya tanpa disertai adanya jaminan. Nah, tidak mungkin seseorang dengan mudahnya memberikan pinjaman kepada orang lain jika tidak disertai dengan adanya sebuah jaminan, entah itu sertifikat tanah, BPKB, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena memiliki peran khusus yang dimiliki. Nah, hak khusus ini juga diberikan karena orang tersebut memiliki sebuah peran atau memiliki jabatan khusus, di mana hak itu juga melekat di dalam profesi atau jabatan atau peran dari orang tersebut. Misalnya, seorang istri yang menerima nafkah dari suami. Ini adalah juga dapat dikatakan sebagai hak khusus, di mana seorang istri itu berhak menerima nafkah dari seorang suami karena perannya sebagai seorang istri. Lalu yang kedua adalah anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Alasan yang ketiga adalah melindungi eksistensi dari individu atau kelompok. Nah, ada juga alasan kenapa hak khusus diberikan kepada seseorang ataupun kelompok, karena untuk menjamin agar kelompok ataupun individu ini tidak mengalami yang namanya diskriminasi atau bahkan mengalami yang namanya kepunahan gitu. Nah, salah satu contohnya adalah hak ulayat atau hak hukum adat yang diberikan kepada kelompok masyarakat hukum adat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat hukum adat itu masih ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang berada di pedalaman, dan semakin hari di sini eksistensi atau keberadaan kelompok masyarakat hukum adat semakin terdesak gitu. Dengan adanya pembangunan, dengan adanya
pembukaan lahan sawit ataupun lahan-lahan hutan industri gitu, di mana kelompok masyarakat hukum adat tempat tinggalnya semakin terdesak gitu. Nah, untuk itu maka perlu dibuat sebuah peraturan hukum yang itu memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk dapat tetap tinggal di tanah kelahirannya. Dan tanah yang sudah dimiliki sejak dulu kala turun-temurun tidak boleh diambil alih ataupun dialih tangankan kepada pihak-pihak swasta atau pihak-pihak perusahaan gitu. Nah, kemudian adalah hak positif dan juga hak negatif. Nah, apa itu hak positif? Jadi hak positif adalah izin untuk melakukan sesuatu atau hak untuk dilakukan, di mana hak ini bisa dipenuhi apabila dilakukan sebuah tindakan. Jadi hak positif ini dapat terjadi atau dapat dipenuhi ketika disertai adanya sebuah tindakan, khususnya dari tindakan dari orang lain gitu. Misalnya saya contohkan, seseorang warga negara itu punya hak untuk mendapatkan yang namanya akses kesehatan. Nah, itu sudah dijamin dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tetapi hak akses terhadap kesehatan tersebut tidak akan diterima oleh warga negara jika pemerintah tidak menyertainya dengan sebuah tindakan nyata. Itu. Misalnya, untuk memberikan akses kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedalaman, maka pemerintah harus melakukan yang namanya satu, membuka yang namanya instansi kesehatan, entah itu rumah sakit daerah, entah itu puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan memberikan jaminan kesehatan, misalnya seperti BPJS. Nah, itu adalah contoh dari hak positif, di mana hak warga negara akan dapat terpenuhi jika disertai adanya sebuah tindakan nyata atau tindakan praktis. Kemudian yang kedua adalah hak negatif, yaitu izin untuk tidak melakukan sesuatu atau hak untuk dibiarkan sendiri. Jadi seseorang dilarang dipaksa oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu apabila orang tersebut tidak mau melakukannya. Jadi seseorang itu diperbolehkan untuk tidak melakukan sesuatu sebagaimana dikehendaki atau diingini oleh pihak lain jika orang tersebut yang dikenai kewajiban itu tidak mau melakukannya dan orang tersebut punya hak untuk menolaknya. Lalu selanjutnya adalah hak individu. Nah, apa hak individu itu? Jadi hak individu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang individu terlepas dari keanggotaan kelompok mereka. Jadi negara maupun kelompok tidak dapat menghalangi seseorang untuk mewujudkan hak-hak mereka. Jadi hak individu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang di mana pihak-pihak lain, entah itu kelompok di mana mereka berada, mereka tinggal, termasuk negara, tidak boleh menghalangi seseorang tersebut untuk mewujudkan hak-haknya. Misalnya apa? Hak untuk mengadakan sebuah pernikahan atau hak untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, negara ataupun kelompok masyarakat sebetulnya tidak boleh menghalangi seseorang untuk untuk membangun sebuah rumah tangga. Kecuali hak individu juga bukan berarti hak yang tidak terbatas. Hak individu tetap ada batasannya. Selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah, norma-norma, baik norma hukum maupun norma kesusilaan atau norma adat yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah hak sosial. Nah, apa itu hak sosial? Jadi hak sosial adalah hak yang tidak hanya saja berhubungan dengan kepentingan negara, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Jadi hak sosial ini adalah sebuah hak yang itu dilakukan ataupun dipenuhi, itu ada kaitannya dengan kepentingan negara. Tidak hanya saja kepentingan individu, tetapi itu juga kepentingan orang banyak, bahkan kepentingan negara. Dan jika hak itu tidak dipenuhi, maka bisa menimbulkan sebuah yang namanya permasalahan baru. Contohnya, di situ ada gambar para
remaja yang mengadakan sebuah kegiatan bela negara. Nah, bela negara ini merupakan sebuah hak sosial, di mana warga negara punya hak untuk melakukan pembelaan kepada negara jika negara itu dalam kondisi yang genting atau dalam kondisi mencekam, entah itu adanya serangan-serangan militer ataupun ancaman-ancaman dari luar. Nah, hak untuk membela negara itu merupakan hak sosial bagi warga negara. Kenapa? Karena kalau seorang warga negara itu tidak dipenuhi haknya untuk membela negara, maka ketika ada ancaman dari luar, maka negara akan kekurangan yang namanya komponen cadangan. Karena mengingat jumlah personil dari tentara kita itu terbatas, untuk itu maka perlu yang namanya sebuah komponen cadangan, yaitu apa? Warga negara yang memang sengaja dilatih, dididik di dalam menjalani pelatihan bela negara. Kemudian ini adalah contoh-contoh ataupun macam-macam dari kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban mutlak. Apa itu kewajiban mutlak? Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak pihak lain. Atau dengan kata lain, kewajiban mutlak menekankan kesadaran pribadi dari diri sendiri. Jadi kewajiban mutlak ini adalah sebuah kewajiban yang memang itu timbul dari kesadaran individu itu sendiri. Misalnya, kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk menjalankan sebuah ibadah atau kepercayaan, maka individu seharusnya itu menjalankannya sesuai dengan kesadaran dirinya, bukan karena paksaan atau bukan karena takut akan diberikan sanksi oleh orang lain, tetapi karena kesadaran dirinya untuk mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban publik. Nah, apa itu kewajiban publik? Jadi kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hal-hal publik atau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya umum, menyangkut kepentingan orang banyak. Di mana biasanya ketika kewajiban ini dilanggar, ada sanksi tegas yang diberikan. Nah, kewajiban publik ini contohnya adalah kewajiban warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku, khususnya berkaitan dengan peraturan hukum pidana. Contohnya sebagaimana yang ada di gambar, itu ada pengendara motor yang belok ke arah kanan di situ, meskipun di situ sudah ada tanda rambu untuk dilarang berputar arah gitu. Nah, itu merupakan bentuk dari pengingkaran kewajiban warga negara di dalam hal publik. Nah, selanjutnya adalah ada kewajiban positif dan kewajiban negatif. Apa itu kewajiban positif? Jadi kewajiban positif adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh seorang warga negara yang menghendaki seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi kewajiban positif adalah sebuah kewajiban yang itu menuntut seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang baik gitu. Nah, misalnya seseorang warga negara itu dituntut untuk yang namanya menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan sekitar. Itu adalah sebuah kewajiban positif. Jadi di mana ketika ada mungkin sebuah kejahatan, entah itu tindak pidana pencurian ataupun pembegalan dan lain sebagainya, maka masyarakat itu diwajibkan untuk tidak main hakim sendiri. Tetapi apa? Mereka diwajibkan untuk melapor ataupun menyerahkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Kemudian apa itu kewajiban negatif? Kewajiban negatif adalah
sebuah kewajiban yang menghendaki seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi kewajiban negatif ini meminta ataupun mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Ini berarti dalam konotasi negatif gitu. Contohnya apa? Misalnya orang dilarang untuk mengutarakan ataupun menyampaikan ujaran kebencian kepada orang lain ataupun kepada kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga kepada pejabat-pejabat publik gitu. Jika itu ada muatan ujaran kebencian, termasuk penyebaran hoax dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kewajiban universal dan kewajiban khusus. Nah, apa itu kewajiban universal? Jadi kewajiban universal itu adalah sebuah kewajiban yang itu ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum. Jadi kewajiban universal ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi tidak ada perlakuan khusus kepada seseorang untuk melaksanakan sebuah kewajibannya. Misalnya kewajiban membayar pajak. Nah, kewajiban membayar pajak ini adalah sebuah kewajiban yang berlaku universal, di mana warga negara Indonesia wajib dan harus patuh untuk membayar pajak, entah pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua adalah kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini adalah sebuah kewajiban yang itu dibebankan kepada golongan tertentu. Nah, kewajiban khusus ini juga bisa timbul karena adanya sebuah peristiwa hukum atau kesepakatan hukum. Nah, kalau berkaitan dengan golongan tertentu, contohnya adalah seorang polisi. Nah, seorang polisi itu punya kewajiban khusus untuk memberikan rasa aman, memberikan pengayoman, atau kita sebutnya menjaga Kamtipnas, keamanan dan ketertiban nasional. Sedangkan untuk kewajiban khusus yang timbul karena adanya sebuah peristiwa hukum, contohnya adalah peristiwa hukum jual beli atau kesepakatan menjual rumah ataupun membeli rumah gitu. Jadi seseorang misalnya adalah seorang penjual itu punya kewajiban untuk menyerahkan sertifikat tanah dan juga bangunan kepada pembeli jika pembeli itu sudah istilahnya menjalankan kewajibannya, yaitu menyetorkan ataupun membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir ada kewajiban primer. Nah, kewajiban primer itu adalah sebuah kewajiban yang timbul dari perbuatan yang tidak melawan hukum maupun perbuatan yang melawan hukum. Nah, contohnya perbuatan yang melawan hukum adalah itu ada orang yang menerima denda karena dia melanggar protokol kesehatan dan dia wajib untuk membayarkan sejumlah uang denda. Kenapa? Karena kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah perbuatan yang melawan hukum. Nah, kalau kewajiban yang timbul dari perbuatan tidak melawan hukum adalah masyarakat yang tadi istilahnya menjalankan kewajibannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Oke, baik. Itu dia topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang macam-macam ataupun pengklasifikasian tentang hak dan juga kewajiban warga negara. Baik, sampai berjumpa di pembelajaran PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.